الذي حمل بالإيمان واليقين اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmatnya, nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini untuk menuntut ilmu dalam kajian malam. Tak lupa salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Saya selaku pembawa acara hendak menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian yang akan disampaikan oleh Biramadi Bahrun, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai kajian pada malam ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada Ustadz Biramadi Bahrun kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin serta muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan dosa besar yang ketujuh, yaitu memakan riba. Telah kita bacakan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW tentang keharaman memakan riba. Bahkan bukan hanya memakan riba saja, namun terlibat dalam transaksi riba ini terancam untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul SAW dalam hadis yang sahih, la'anallah man akala riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibah. Allah melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba, kemudian yang menjadi saksi ya dari riba tersebut, dan juga orang yang mencatat transaksi riba. Sehingga seorang muslim hendaknya benar-benar ya berusaha untuk menghindari ar-riba, karena dosa riba bukanlah dosa yang remeh, dia termasuk dari dosa besar. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan dosa besar selanjutnya, yaitu dosa besar yang ke-8. Qala Adz-Dzahabi, berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Kabiratu Tsaminah, dosa besar yang ke-8, aklu malil yatim zulman, memakan harta anak yatim dengan kezaliman, dengan cara yang zalim. Ini dosa besar yang ke-8, yaitu memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Anak yatim yang dimaksud di sini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, disebutkan oleh para ulama, al-yatama hum alladzina matu aba'uhum qabla al-bulugh, sawa'un kanu dzukuran aw inasan. Yang dimaksud dengan anak yatim adalah mereka yang bapaknya meninggal sebelum mereka baligh. Jadi sebelum anak tersebut mencapai baligh, ya bapaknya meninggal dunia. Baik dia seorang anak laki-laki atau anak perempuan, tidak ada beda. Ya, ketika bapaknya meninggal dunia sebelum anak ini baligh, sebelum anak ini dewasa, maka dia disebut sebagai anak yatim. Ya. Jadi kalau misalnya sudah baligh, ya, apalagi sudah bekerja,
sudah bahkan sudah siap menikah ya, usia 20 tahun sudah mapan, nah ini nggak disebut sebagai anak yatim lagi. Ya, tidak disebut sebagai anak yatim. Nah, saya pernah dengar ungkapan ada sebagian orang mengatakan saya menyelamatkan anak yatim nih, Ustaz. Nikahi istrinya, kemudian dia bilang saya menyelamatkan anak yatim. Ya. Nah, kalau sudah dewasa itu nggak dibilang anak yatim lagi. Batasannya itu dia masih dia belum balik. Ya, itu yang disebut sebagai anak yatim dalam syariat kita. Nah, yang memuliakan anak yatim, membantu kebutuhan anak yatim, memberikan pertolongan kepada mereka, membiayai kebutuhan mereka, ini amalan yang luar biasa Bapak dan Ibu. Amalan yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah SAW, maka salah satu jalannya adalah dengan apa? Membiayai ya kebutuhan anak yatim. Ya, menjadi kafil, menjadi orang yang memenuhi kebutuhan anak yatim. Nah, ini posisi kita bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, ana wa kafilul yatim hakada yaumal qiyamah. Aku dan orang yang mencukupi kebutuhan anak yatim nanti seperti ini posisinya di hari kiamat. Artinya apa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Posisinya itu sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ini adalah amalan yang sangat mulia, ya, yang hendaknya kalau kita punya kesempatan, kita punya kelebihan harta, ada anak yatim yang memerlukan pertolongan kita, tolong cukupi kebutuhannya. Kita berharap mudah-mudahan nanti mendapatkan posisi yang dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ya, tentu di surga, nggak mungkin di neraka ya. Kalau kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti di surga. Ya, oleh karena itu menolong anak yatim, ya, membantu anak yatim ini merupakan amalan yang luar biasa. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memiliki kelapangan harta, kemampuan untuk membantu anak yatim, maka hendaknya dia berikan bantuan. Nah, sebaliknya, ya, membantu anak yatim memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dalam syariat kita. Sebaliknya, orang yang mengambil harta anak yatim tanpa hak, ya, memakan harta anak yatim secara zalim, ya, maka ini termasuk dosa besar. Ya, memuliakan anak yatim ini termasuk amalan yang luar biasa pahalanya. Namun sebaliknya, ketika seseorang memakan harta anak yatim secara zalim, maka ini merupakan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ya, inilah mengapa Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan bab ini. Ya, untuk mengingatkan kaum muslimin agar berhati-hati ya dalam menangani harta anak yatim. Jangan sampai dia memakannya dengan cara yang zalim. Ini merupakan dosa besar. Kemudian seperti biasa Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil yang menunjukkan ya bahwa memakan harta anak yatim ini termasuk dosa besar. Dalil yang pertama yang beliau bawakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10. An-Nisa ayat yang ke-10 Bapak dan Ibu silakan dicatat ya, nanti dicek lagi dalam mushaf. An-Nisa ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Karena nanti ada makan harta anak yatim yang diperbolehkan. Ya, misalnya orang yang menanggung kebutuhan anak yatim ini atau yang mengurusi kebutuhan anak yatim ini dia tidak punya penghasilan apa-apa. Ya, maka diperbolehkan bagi dia untuk mengambil secukupnya dari harta anak yatim tadi untuk membiayai kehidupannya. Nanti kita akan bahas, ada dibahas oleh beliau di bagian akhir. Tapi kalau mengambil harta anak yatim tanpa hak secara zalim, maka bersiap-siaplah, innama ya'kuluna fi butunihim naron. Sesungguhnya dia sedang ya memakan, ya sedang memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Hati-hati. Ya, dia sedang memakan. Ketika dia memakan harta anak yatim tadi secara zalim, pada hakikatnya dia sedang memakan, ya, memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Memasukkan api neraka ke dalam perutnya, naudzubillah.
Wasayaslawna sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Naudzubillah. Maka berhati-hati ya terhadap harta anak yatim. Hendaknya seseorang berhati-hati, jangan sampai kemudian dia sembarangan memakan harta anak yatim. Ya. Dan termasuk memakan harta anak yatim secara zalim ini ketika seseorang tidak amanah. Misalnya ada sebagian orang dermawan, dia kemudian menyumbangkan, memberikan bantuan. Ini untuk anak yatim misalnya. Ini untuk anak yatim. Kemudian oleh pengurusnya tidak diperuntukkan untuk anak yatim, tapi untuk untuk kebutuhan pribadinya, ya, untuk dia beli mobil, untuk dia bangun rumah, ya. Jadi harta anak yatim itu dia ambil, ya. Misalnya ada orang menyumbangkan uang untuk dibelikan bagi anak yatim, ya, dia berikan sedikit saja, ya, dia berikan sedikit saja kepada yatim, kemudian sisanya dia ambil. Maka hati-hati. Maka hendaknya seorang berhati-hati. Orang yang memakan harta anak yatim, pada hakikatnya dia sedang memasukkan ke dalam perutnya api neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya, naudzubillah. Ya, jadi orang harus amanah. Kalau memang itu diperuntukkan bagi anak yatim, maka hendaknya diberikan kepada anak yatim. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-152, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian mendekati. Nah, ini lebih keras lagi Bapak dan Ibu rahimakumullah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat yang sebelumnya kita baca, larangannya itu apa? Jangan memakan. Janganlah kalian memakan harta anak yatim. Dalam ayat ini, wala taqrabu, jangan kalian mendekati. Ya, jangan kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Ya, kecuali dengan cara yang baik. Apa makna dengan cara yang baik? Apabila seseorang misalnya dia mendapatkan amanah untuk mengelola harta anak yatim. Misalnya ada orang tua yang meninggalkan harta bagi anaknya, dia yatim. Lalu orang ini diberikan amanah untuk mengelola harta tersebut, maka hendaknya dia kelola dengan benar. Jangan sampai menyebabkan anak tersebut, ya, harta anak tersebut mengalami kekurangan, ya, atau mengalami defisit, atau hilang sama sekali harta anak yatim tadi. Dia harus benar-benar mengelola harta anak yatim tadi dengan sebenar-benarnya, sehingga memberikan maslahat yang sebesar-besarnya kepada anak yatim tadi. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, kalau ingin mengelola harta anak yatim demi kepentingan mereka nanti ketika mereka dewasa, kelolalah dengan baik. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, tidak boleh asal-asalan. Makanya para ulama, ya, mereka melarang untuk meminjamkan harta anak yatim. Misalnya, ya, ada seorang anak, ya, bapaknya meninggal, ya, kemudian dia diasuh oleh seseorang. Orang tuanya meninggal, kemudian dia diasuh seseorang, hartanya dipasrahkan kepada orang tersebut untuk dikelola. Lalu ada orang yang datang, kamu kan ngelola harta si fulan, anak yatim. Coba dong, kan dia punya tabungan tuh. Ya, saya dipinjemin dong uang. Ya, saya dipinjemin dong uang biar saya bisa pakai. Toh mereka nggak pakai. Nah, ini kata para ulama nggak boleh. Harta anak yatim itu nggak boleh dipinjamkan. Kenapa? Karena tidak membawa kemaslahatan bagi sang anak yatim. Ya, di dalam Al-Quran, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, cara yang mendatangkan kemaslahatan bagi anak yatim tadi. Kalau sekedar meminjamkan uang kepada orang, ini tidak mendatangkan kemaslahatan bagi sang anak. Sehingga kata para ulama, nggak boleh kita kemudian ngambil harta anak yatim, ya, harta yang ditinggalkan untuk anak yatim, kemudian kita pinjamkan kepada orang walaupun orang tersebut membutuhkannya. Kenapa? Karena dia tidak mendatangkan kemaslahatan kepada anak yatim tersebut. Ini, ya, lagi-lagi menjadi peringatan bagi orang-orang yang dipasrahi atau diamanahi untuk mengelola harta anak yatim. Wajib bagi dirinya untuk mengelola harta anak yatim tersebut dengan sebaik-baiknya, untuk mendapatkan kemaslahatan yang optimal bagi anak yatim tadi. Kemudian dalil dari hadis Nabi SAW,
Wa qala alaihi salatu wassalam, ijtanibu sab'al mubiqat, fadzakara minha akla malil yatim. Demikian juga Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Lalu beliau menyebutkan salah satunya adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim ini termasuk salah satu dari 7 perkara yang membinasakan. Termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang paling besar. Maka hendaknya ini menjadi perhatian kita, apalagi kalau kita diamanahi untuk mengelola harta anak yatim, ya. Memakan harta anak yatim secara zalim, ya, ini adalah perbuatan dosa besar. Ini adalah perbuatan dosa besar. Kemudian dikecualikan tentang memakan harta anak yatim ini, kata beliau, wa kullu waliyin li yatimin kana faqiran fa akala bil ma'ruf fala ba'sa alaih. Ya, kalau ada seseorang yang fakir, kemudian dia diamanahi untuk mengurusi anak yatim, maka tidak mengapa bagi dia untuk memakan harta anak yatim tersebut dengan cara yang baik. Misalnya seorang tidak punya pekerjaan, ya, waktunya tersita untuk untuk mengasuh anak yatim tadi, mengurus keperluan anak yatim tadi. Maka kata para ulama, tidak mengapa dia mengambil pembiayaan untuk membiayai kehidupannya dari harta anak yatim tersebut, tapi dengan cara yang ma'ruf, ya, mengambil sepantasnya saja, tidak berlebih-lebihan dalam mengambil. Ya, misalnya dia waktunya tersita untuk mengurusi anak yatim. Ya, anak yatimnya punya harta, ya, yang bisa membiayai dia, maka dia ambil, tidak mengapa, tapi dengan sepantasnya saja. Bagaimana standar kepantasan tadi? Maka ini dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Ya, kata beliau, wal ma'rufu yarji'u fihi ila urfin nas al mu'minin al khalin, ya, minal aghradil khabithah. Dan kadar kepantasan dia mengambil harta anak yatim tersebut dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat, kebiasaan kaum mukminin, ya, kebiasaan orang yang beriman, al khalina minal aghradil khabithah, kebiasaan orang-orang yang jauh dari tujuan-tujuan yang jelek. Ya, jadi ya sekedarnya saja, kepantasannya berapa. Kalau misalnya orang yang memang dia disibukkan untuk ngurusi seperti itu, kepantasannya berapa, dia ambil sesuai dengan kepantasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Bukan dikembalikan kepada orang-orang yang rakus. Mumpung ini ada anak yatim, ya udah kita keruk hartanya. Oh, nggak boleh. Tapi harus dikembalikan kepada kepantasan yang ada di tengah-tengah orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Misalnya kata mereka, ya kadar kepantasannya kamu sibukan seperti ini, ya 1,5 juta ambil dari harta mereka, maka nggak jadi masalah, ya, maka tidak menjadi masalah. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ya, hukum asalnya tidak boleh seseorang itu mengambil harta anak yatim kecuali memang, ya, bagi orang yang memerlukan, ya, bagi orang-orang yang fakir, tapi dia diamanahi untuk mengurusi anak yatim tadi, dan ada kelebihan harta dari anak yatim tadi, maka boleh dia mengambilnya sesuai dengan kadar kepantasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, bukan kadar kepantasan yang berlaku di tengah-tengah orang-orang yang jahat, tapi ya, orang-orang yang rakus. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa besar yang ke-8 yaitu memakan harta anak yatim. Maka hendaknya kita berhati-hati. Ya, kalau bisa, apalagi kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kita membiayai kebutuhan mereka, membiayai keperluan mereka. Ingat tadi yang kita sampaikan di awal, kalau kita ingin dekat posisinya dengan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ana wa kafil yatim hakada yaumil qiyamah, kata Nabi, aku dan orang yang membiayai kebutuhan anak yatim seperti ini keadaannya nanti di hari kiamat. Maka hendaknya kita berusaha. Kita berusaha untuk, ya, memberikan sumbangsih untuk mendidik anak-anak yatim tersebut atau merawat anak-anak yatim tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kata beliau, al-kabiratut tasi'ah. Ya, karena ini pembahasannya pendek, kita coba ambil 2 dosa besar. Ya. Al-kabiratut tasi'ah al-kadhibu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar yang ke-9 adalah berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam.
ya berdusta atas Nabi alaihi salatu wasallam, mengatasnamakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dosa besar yang ke-9 ini dijelaskan oleh para ulama, dia bukan hanya sekedar dosa besar yang biasa-biasa, tapi dosa besar yang sangat kuat larangannya, ya, sangat keras larangannya. Bahkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengkategorikan kalau dustanya atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sampai menghalalkan yang haram, ya, atau mengharamkan yang halal, orangnya bisa jatuh kepada kekufuran, keluar dari Islam. Kalau seseorang berdusta atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menghalalkan yang haram atau untuk mengharamkan yang halal. Misalnya perzinahan, ya, kemudian dia katakan Nabi nggak melarang kok perzinahan, boleh saja perzinahan. Kemudian dia mengarang-arang hadis, ya, mengarang-arang hadis yang seolah-olah di dalam hadis tersebut Nabi menghalalkan perzinahan, ya, karena dia suka zina, karena dia ingin menghalalkan perzinahan, dia buat hadis tadi, berdusta atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian, ya, kata para ulama, pelakunya bukan hanya sekedar jatuh pada dosa besar, tapi keluar dari keislaman. Keluar dari keislaman. Kenapa? Karena dia berdusta atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menghalalkan yang haram atau untuk mengharamkan yang halal. Ya. Ini keadaan yang pertama, ya. Keadaan yang paling parah dari orang yang berdusta atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mendapatkan dosa besar, tapi keluar dari keislaman, hilang keislamannya, karena dia telah menghalalkan apa yang diharamkan. Ya, dia berdusta untuk menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang kedua, berdusta atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi bukan menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Bukan. Dia berdusta misalnya untuk melariskan dagangan. Para ulama menyebutkan, ya, salah satu sebab hadis palsu itu, ya, diantaranya adalah untuk melariskan dagangan. Misalnya dia menjual sebuah produk. Nah, saya pernah dengar itu ada orang yang menyebarkan hadis tentang keutamaan minum kopi, Bapak dan Ibu. Nggak tahu dia jualan kopi atau enggak, tapi ada hadis tentang keutamaan minum kopi. Barang siapa yang minum kopi, ya, kemudian kopi itu masuk ke dalam perutnya, maka seluruh perutnya akan dibersihkan dari kotoran-kotoran dan dia pun akan dibersihkan dari dosa. Berdusta atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nggak tahu dia jualan kopi apa enggak. Yang demikian nggak boleh, ya. Untuk jualan nggak boleh, ya. Ya, dosa besar. Ya, walaupun tidak menyebabkan dia keluar dari keislamannya, tapi dia telah terjatuh pada dosa besar. Demikian juga kalau misalnya dia ingin menyemangati orang untuk beramal, ya, mentarghib orang biar orang semangat untuk beramal, kemudian dia buat hadis-hadis palsu, ya, barang siapa yang sholat malam, ya, nanti dia akan mendapatkan ini itu ya, sampai 1 lembar. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa barang siapa yang sholat malam nanti dia akan mendapatkan ini sampai 1 lembar misalnya. Tujuannya mungkin baik, tapi ingat, ya, Anda berdusta atas nama Nabi SAW. Nah, ini dosa besar. Makanya saya sering ingatkan, ya, kadang-kadang di grup itu saya ingatkan, hati-hati dalam menyebarkan broadcast yang ada. Dicek terlebih dahulu, harus bisa mengkonfirmasi dulu ini hadis palsu atau tidak. Kemarin ada yang bertanya, ada yang japri ke saya, Ustadz, ini hadisnya sahih apa enggak? Enggak, hadis palsu. Ya, hadis palsu. Kadang kita melihat isinya baik, langsung sebarin aja. Ya, maka harus difilter terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim, silakan, ya. Walaupun kemarin saya dapat, ya, ada juga yang japri saya ngasih broadcast, Ustadz, ini benar nggak? Nah, itu ada hadisnya itu dicampur-campur, Bapak dan Ibu. Jadi para pemalsu hadis ini sekarang canggih dia. Kalau hadisnya itu terpisah, kita akan gampang katakan ini palsu, ini sahih. Nah, sekarang mereka mengacak hadis palsu dicampur dengan hadis sahih.
Ya, sehingga orang yang membacanya dia harus lebih teliti. Penggalan ini sampai ini sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Penggalan selanjutnya, ini palsu. Penggalan selanjutnya sahih, ada dalam Sunan Tirmidzi misalnya. Ya. Ini nggak boleh ya, kita sembarang menyebarkan ucapan Nabi SAW nggak boleh. Nanti disebutkan oleh beliau dalil-dalil ya. Nggak boleh sembarangan menyebarkan hadis Nabi SAW. Harus dilihat keotentikannya terlebih dahulu. Ya, harus dilihat keotentikannya terlebih dahulu. Makanya kita kembalikan dulu, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang tahu apabila engkau tidak mengetahui. Tanyakan ahlinya, jangan sembarangan menyebar. Sekarang kita bacakan ya ucapannya Al-Imam Adz-Dzahabi, keterangannya Al-Imam Adz-Dzahabi tentang ketidakbolehannya berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qad dhahaba ta'ifatun minal ulama illa annal kadhiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kufrun yunqalu 'anil millah atau yunkilu 'anil millah atau yanqulu 'anil millah. Sebagian para ulama mereka berpendapat bahwa berdusta atas Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Ya, dari Islam maksudnya, keluar dari Islam. Kalau dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wala raiba anna ta'ammudal kadhibi 'ala Allah wa rasulihi fi tahlilil haram atau tahrimil halal kufrun mahd. Dan tidaklah diragukan lagi kata Imam Adz-Dzahabi bahwa sengaja berdusta atas Allah, atas nama Allah dan Rasulnya dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ini benar-benar merupakan kekufuran. Ya, tanpa diragukan lagi. Seseorang berdusta atas Allah dan Rasulnya, sesuatu yang halal dia haramkan, sesuatu yang haram dia halalkan, maka yang demikian jelas-jelas merupakan kekufuran. Ya, sehingga nggak boleh seseorang bergampang-gampangan mengatakan ini halal, ini haram ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudillan nasa bighairi 'ilm." Ya, siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga membuat sesat manusia tanpa ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka ini faman adzlamu, siapa yang lebih zalim daripada mereka. Berkata-kata atas nama Allah Subhanahu wa taala ya dengan kedustaan. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Kata Imam Adz-Dzahabi ya, sekelompok dari para ulama mengkafirkan orang yang berbuat demikian. Berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Qala wa innama sya'nu fil kadhibi alaihi fi siwa dzalik. Namun yang ingin kita bahas di sini adalah berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang lain. Jadi dia tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, hanya sekedar berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini adalah perbuatan dosa besar yang kita sayangkan sering terjadi dalam ceramah-ceramah. Orang menyampaikan hadis dari awal kajian sampai akhir kajian, itu hadisnya adalah hadis yang palsu. Adalah hadis yang palsu. Ya, saya kadang-kadang itu serba salah Bapak dan Ibu, terus terang saja. Kadang hadir di sebuah ceramah, ya, mendengar kajian seperti itu. Ya, saya tahu dari awal sampai akhirnya itu hadis yang dia sampaikan hadis yang palsu. Ya, kadang kita dapati dalam khutbah tarawih atau dalam ceramah subuh, ya. Kita ingin sampaikan hadisnya hadis palsu, tapi ya begitulah. Ya, mungkin kalau kita tegur atau apa, mungkin akan menimbulkan fitnah. Ya, mungkin nanti dicari cara yang terbaik bagaimana. Kadang-kadang kita dapati seperti itu. Kita yang sudah tahu ini gregetan sebenarnya. Ini saya tahu ini hadis-hadis palsu, hadis nggak benar disampaikan. Mungkin tujuannya baik agar orang bersemangat untuk beramal, agar orang bersemangat untuk melakukan amalan soleh. Tapi tetap tidak boleh. Ini dosa besar. Berdusta atas Nabi SAW. Berdusta atas nama Nabi berbeda dengan berdusta atas nama manusia yang lain.
Berdusta atas manusia saja, kita berdusta, berbohong, ini sudah dosa besar. Ya, Nabi SAW mewanti-wanti. Ya, Nabi SAW mewanti-wanti, innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta itu ya menunjukkan atau mengarahkan seseorang pada perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa akan mengantarkan seseorang pada api neraka. Ini kedustaan biasa, bukan kedustaan atas Nabi SAW. Nabi mengatakan dusta itu akan membawa kita pada keburukan, dan keburukan akan membawa kita pada neraka. Dusta akan membawa kita pada perbuatan dosa akan menggiring kita kepada neraka. Ini dusta secara biasa saja, bukan atas nama Nabi SAW. Bahwa dan ini yang dimuliakan Allah. Adapun dusta atas Nabi SAW, mari kita simak hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan hadisnya ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir artinya diriwayatkan oleh banyak perawi yang tidak mungkin berbohong, ya, artinya betul-betul benar dari Nabi SAW. Ya, qala Nabi SAW, ya, inna kadiban alayya laisa ka kadibin ala ghairi. Perhatikan ini. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya berdusta atas namaku, atas nama Nabi SAW, laisa ka kadibin ala ghairi. Ya, tidaklah sama dengan dusta kepada yang selainku. Berdusta atas nama yang selainku. Ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, berdusta atas namaku ini tidaklah sama dengan berdusta atas nama selainku, atau orang lain. Berbeda. Lalu beliau mengatakan, man kadzdzaba alayya 'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan dia ambil tempat duduknya dari api neraka. Ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan dia ambil tempat duduknya dari api neraka. Naudzubillah. Ya, sehingga bukan perkara yang sepele. Walaupun tujuan Anda baik, walaupun tujuan kita baik. Ya Ustadz, ini kan biar orang semangat qiyamul lail, biar orang semangat bersedekah, biar orang semangat untuk membiayai anak yatim. Ya, hadis-hadis palsu disampaikan, nggak boleh. Ya, makanya harus betul-betul selektif kita. Jangan sampai kemudian menyebarkan hadis-hadis palsu. Ingat ancaman Nabi SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka silahkan dia ambil tempat duduknya di dalam api neraka. Maka kita ingatkan, ya, ini merupakan peringatan yang sangat keras dari Al-Imam Ad-Dhahabi. Hati-hati orang-orang yang suka menyebarkan hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dia harus betul-betul selektif, jangan sampai menyebarkan hadis-hadis palsu. Ya, hadis-hadis palsu. Ya. Ya, misal para ulama menyebutkan, ya, di antara contoh hadis-hadis palsu itu misalnya ada amalan yang begitu sepele, ya, tapi pahalanya luar biasa. Kita sering dengar ini, ya. Kalau yang ikut grup itu kadang-kadang ada broadcast. Barang siapa yang menyampaikan datangnya bulan Sya'ban kepada yang selainnya, maka dia dibebaskan dari api neraka. Cuma menyampaikan sesok Sya'ban, sudah tidak masuk neraka, bebas. Nah, ini tanda-tanda apa? Hadis palsu. Ya, para ulama, amalan yang begitu remeh-temeh, ya, tapi kemudian bisa akibatnya luar biasa. Ya, barang siapa misalnya yang saya lupa, pokoknya ada yang cukup menyampaikan sesuatu saja sudah dibebaskan dia dari api neraka misalnya. Ya. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin, bahwa dan ibu yang dimuliakan Allah, hendaknya kita betul-betul selektif. Jangan sembarangan menyebarkan, ya, hadis-hadis kalau tidak mengetahui kesahihannya.
Ya, kadang orang niatnya baik tapi hati-hati ya. Masalah hadis Nabi ini bukan masalah sepele. Ya, jangan asal menyebarkan karena ada ancamannya di sini. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka ya silahkan dia mengambil tempat duduknya dalam api neraka. Kemudian dalil lain yang menyebutkan atau dalil lain yang tersirat padanya bahwa berdusta ini merupakan bukan akhlaknya seorang mukmin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala alaihi salatu wassalam, yutba'ul mu'min ala kulli syai' illa al-khiyanah wal kadhib. Ya. Telah ditetapkan ya berbagai karakter bagi orang yang beriman kecuali berkhianat dan berdusta. Apa maknanya? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, artinya bisa jadi orang yang beriman itu memiliki berbagai macam karakter yang menunjukkan sifat-sifat dia memiliki kekurangan dalam karakternya. Kecuali apa? Berkhianat dan berdusta. Nah, ini bukan karakter orang mukmin. Yang namanya khianat dan dusta ini bukan karakter orang mukmin. Ini kalau dia berdusta saja. Bagaimana kalau dustanya itu atas nama Nabi alaihi salatu wassalam? Maka lebih berat lagi. Ya, dikatakan bahwa yang namanya khianat dan dusta bukanlah karakter orang yang beriman, apalagi berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, waqala, ya, beliau mengatakan, man rawa anni haditsan wa huwa yara annahu kadhibun, ya, annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin, ahadul kadhibain atau ahadul kadhibin. Barang siapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadis dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah kedustaan, maka dia dicap sebagai salah seorang pendusta. Walaupun satu saja yang dia riwayatkan, satu hadis, dalam keadaan dia sudah tahu ini bukan hadisnya Nabi SAW, tapi tetap dia sampaikan, maka distempel dia, dicap termasuk kelompok para pendusta. Padahal yang dia sampaikan cuma satu hadis saja. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya kita berusaha menghindari ya menyampaikan hadis-hadis ya yang tidak jelas. Ya, yang tidak jelas juntrungannya, dari mana asalnya. Dan itu perlu kita koreksi banyak sekali ya. Yang saya dapatkan itu yang kadang-kadang lewat di broadcast, entah itu di grup grup kajian kita atau di grup-grup yang lain. Misalnya hadis tadi itu, barang siapa yang menyampaikan datangnya bulan ini bulan itu, maka akan dibebaskan dia dari api neraka. Ya, Allah Ta'ala ini dari mana dapatnya? Kemudian juga hadis tentang bermaaf-maafan. Seringkali kalau kita mau masuk bulan Ramadan, barang siapa yang tidak meminta maaf kepada pasangannya, tidak meminta maaf kepada orang tuanya, ini ya, maka dia celaka. Ya, hadisnya tidak seperti itu ya. Hadisnya nggak ada yang seperti itu memerintahkan untuk bermaaf-maafan. Tapi coba lihat ya, saya kira hadisnya muncul beberapa tahun yang lalu ketika muncul ada BlackBerry, ada WhatsApp ya, mulai tersebar. Akhirnya apa? Sekarang orang mulai bermaaf-maafan ya, karena ada hadis itu bermaaf-maafan dulu sebelum masuk hari bulan Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan dia bermaaf-maafan dulu. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan nanti Ramadannya nanti gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka dia nanti. Karena disebutkan di situ Jibril mengatakan celaka orang yang tidak bermaaf-maafan kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada orang tuanya sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, ini nggak ada hadisnya. Maka jangan disebar-sebar, jangan disebarluaskan. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk belajar, Bapak dan Ibu. Karena semakin hari ya, semakin berjalannya waktu, semakin banyak kita dapati orang-orang yang mengada-adakan atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat hadis-hadis yang palsu, walaupun tujuannya baik, tapi kita kembalikan kepada peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi,
Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillah di malam hari ini kita telah pelajari, kita telah dapatkan dua macam dosa besar yang dilarang dalam syariat kita. Yang pertama adalah memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Kemudian yang kedua adalah berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan lagi nanti, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas dosa besar yang ke-10 dan yang ke-11. Yang ke-10 yaitu berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Kemudian yang ke-11 adalah lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran ini insya Allah dua dosa besar yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kami kembalikan kepada Mas Ansori. Silakan Mas. Mic-nya belum dinyalakan Mas. Terima kasih Ustaz Fida yang telah menyampaikan kajiannya pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehingga kita bisa terhindar dari dosa-dosa besar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kita akhiri kajian pada malam hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, saya selaku pembawa acara pada malam hari ini mohon pamit. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam berkata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wirat. Ya.